Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi kami anugerah agar kami setia dan berpegang teguh pada segala perintah-Mu. Semoga di hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, hari yang penuh berkat ini, memberi semangat kepada kami untuk teguh dan selalu berharap dengan penuh cinta kasih yang tulus dari-Mu. Semoga rahmat ini kami mohon dengan penuh pengharapan agar hidup kami semakin terarah kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-21, diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-21, masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang kemarin hari Senin kita dengar. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu, Yesus kembali mengkritik ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, karena mereka mengetahui banyak tentang isi kitab Taurat, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui itu. Bahkan isi kitab Taurat yang terpenting pun, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, tidak pernah mereka lakukan. Mereka hanya mengajarkan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan keenakan, kenyamanan, dan keuntungan bagi hidup mereka sendiri. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi dalam diri mereka masih banyak hal-hal kotor yang tidak pernah mereka bersihkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapakah ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi di zaman sekarang ini? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di zaman sekarang ini adalah kita semua yang kini mengaku diri sebagai murid-murid Yesus. Bisa saya, bisa juga saudara dan saudari. Karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk dapat hidup secara bijak. Salah satunya dengan hidup berdasarkan skala prioritas. Hal-hal yang paling penting dalam hidup itulah yang diperjuangkan lebih dahulu. Kemudian hal-hal yang kurang mendesak baru diusahakan. Sebagai orang beriman, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah iman, kasih, dan harapan. 3 hal itulah yang sebaiknya tidak hanya kita ketahui dan pahami, tetapi kita hidupi secara baik dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ketiga hal itu, iman, kasih, dan harapan, bukan hanya kita ketahui, kita hafal di luar kepala, tetapi sungguh-sungguh kita praktekkan dalam kehidupan yang konkret di mana kita dipanggil dan diutus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang munafik sesungguhnya adalah orang-orang yang membuat skandal dalam hidup gereja. Demikian salah satu nasihat Paus Fransiskus. Ungkapan ini penting bagi kita karena tidak jarang kita hidup dalam kemunafikan karena ingin mengejar kepentingan diri sendiri. Kita mau terlihat baik, mau terlihat suci. Tuhan tidak butuh itu. Dia menginginkan ketulusan dan kejujuran dari dalam hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, beranikah kita mengambil keputusan untuk jauh dari skandal kemunafikan? Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, beranikah kita untuk sungguh-sungguh hidup jujur, polos, apa adanya di hadapan Tuhan? Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, beranikah kita bukan hanya berkata-kata dan menghafal tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, tapi kita sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu dalam kehidupan yang konkret? Mari kita hidup sungguh-sungguh sebagai murid Yesus yang sejati. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang dicap sebagai orang celaka karena kita hanya beriman sebatas kata-kata, tetapi kita munafik dalam hidup ini. Kita hanya beriman dengan kata-kata, tetapi tidak mendarat dan tidak konkret dalam kehidupan yang nyata. Semoga kita bukanlah orang yang dikutuk dan dicelakai oleh Yesus, tetapi kita pada akhirnya akan disebut sebagai hamba yang patut berbahagia karena kita setia dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.